Harga teman, dua kata yang sering bikin pertemanan jadi ambyar. Mau ditolak rasanya nggak enak karena sama temen, mau diterima juga rasanya nggak enak karena cuma dapat 2M. Makasih mas. Ada yang ngalamin hal yang sama? Atau justru ada yang masih minta harga teman? Mari kita bahas bagaimana cara menyikapi harga teman. Hai, selamat datang di Bekal Akal. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan, saya bakal ngoceh sendiri, menyampaikan isi pikiran pribadi atas hal apapun. Sekaligus saya mau menguji, apakah pikiran saya ini sudah tepat, atau justru malah tersesat. Oleh karena itu, tonton video ini sampai akhir, dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi bekal untuk akal saya juga. Di antara sekian banyak teman yang kita miliki, pasti ada aja kelakuan teman yang bikin gregetan gitu loh. Ada yang sukanya minta bantuan, setelah dibantu main nyelonong pergi gitu aja, menghilang tanpa jejak, bilang makasih aja enggak kayaknya. Habis itu ada juga teman yang kelakuannya kayak korup, nggak mau bantu kalau nggak ada ininya nih, nggak ada sarangnya. Nah, ini kelakuan teman yang kayak gini itu kan bikin gregetan gitu ya, nggak mau gerak kalau nggak ada harga, dan seolah status teman itu cuma dijadikan senjata buat malak secara halus gitu. Padahal harusnya teman itu kan saling support ya, bukan saling repot, iya kan? Berbicara soal harga teman, ada dua argumen yang sering saya dengar. Yang pertama bilang, ya namanya sama teman dimurahin lah, kalau bisa gratis, kan katanya teman. Oke. Yang kedua bilang, lah teman saya nggak ada yang pelit, selalu kasih lebih daripada yang lain, katanya teman ya harus suportif lah. Nah, ini menurut keyakinan saya, kedua argumen ini tuh valid dan benar. Tidak ada yang salah dengan argumennya. Hanya saja, menurut keyakinan saya, ada kekeliruan dalam penempatan, ada salah sudut pandang. Argumen pertama harusnya dipegang oleh orang yang memberi bantuan, sedangkan argumen kedua tadi harusnya dipegang oleh orang yang minta bantuan. Kalau kita sudah memutuskan untuk membantu teman, maka seharusnya argumen pertama yang kita gunakan, yaitu dimurahin atau digratisin sekalian. Kenapa? Karena kita sepakat untuk membantu loh ya. Berarti ada keinginan kita untuk meringankan teman. Jadi lupakanlah soal imbalan. Lah, tapi bantunya kan pakai skill, pakai modal, susah dapatnya. Masa gratis? Rugi dong. Ya kan tadi niatnya membantu. Kalau dirasa berat ya tolaklah dengan cara yang baik. Kalaupun masih ingin tetap membantu dan juga pengen dapat imbalan yang pantas, ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Kamu berhak kok untuk diapresiasi. Tapi sampaikanlah dengan cara yang baik. Ingat, ini lagi sama temen loh ya, bukan sama klien. Sama klien aja kita harus tetap ramah kan, apalagi sama temen. Dan niat kita ingin bantu lagi, bukan transaksi. Obrolin baik-baik, kasih pemahaman ke teman kita bahwa kita masih memerlukan harga atas bantuan yang kita lakukan. Karena bantuan yang kita berikan itu adalah bagian dari pekerjaan kita misalnya. Atau kita melakukannya dengan modal dan effort yang nggak semua orang bisa misalnya. Intinya di komunikasi antar teman lah. Oke. Jadi sekiranya kamu sanggup, ya katakanlah sanggup. Kalau kiranya berat, ya tolaklah dengan baik. Jangan asal iya-iya aja, tapi setelah itu ngedumel sendiri, nggak jelas di belakang gitu ya.
Nah, sekarang posisinya kalau kita yang sedang butuh bantuan, saat kita meminta bantuan pada teman, ya harusnya kita pakai argumen yang kedua tadi, kasih lebih support teman. Kenapa? Ya karena kita yang butuh. Sudah selayaknya kita memberikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Meskipun mungkin kita menganggap apa yang kita minta adalah hal yang sepele misalnya, tapi kan itu menurut kita. Bisa jadi bagi orang yang membantu itu butuh perjuangan lebih demi membantu kita. Dan ini juga yang sering jadi penyakit. Kita menganggap apa yang kita minta adalah hal yang sepele. Kalau memang menurutmu itu adalah hal yang sepele, ya kenapa harus minta bantuan? Kerjain sendiri aja. Jangan mentang-mentang sama teman sendiri, terus kita jadi bisa seenaknya minta tolong tanpa peduli perjuangan yang dia lakukan, sehingga kita melupakan hak-hak yang harusnya dia dapatkan. Justru karena dia teman, kita harus memberikan dukungan penuh dengan cara memberikan balasan yang sepadan. Syukur-syukur kita bisa memberikan lebih. Ya, meskipun teman kita itu ikhlas menolong kita gitu ya, dia tidak pamrih, tidak meminta apapun dari kita, ya kita harus berupaya untuk tetap memberikan balasan. Kita memberikan penghargaan atas bantuan yang diberikan, karena teman itu berharga kan. Tapi kalau semisal kita memang benar-benar tidak bisa memberikan balasan karena satu dan lain hal misalnya, ya sampaikanlah maaf, jangan main nyelonong pergi gitu aja gitu ya. Ucapkanlah terima kasih, terus sampaikan maaf, belum bisa memberikan balasan yang sepadan. Dan ini yang penting, ingatlah teman kita yang telah membantu itu. Suatu saat ketika dia butuh bantuan kita, ya kita harus membantu selayaknya dia membantu kita saat kita susah. Hargailah teman saat dia sedang butuh bantuan, maka bantulah dengan sepenuh hati. Lupakanlah itu soal imbalan, jangan malah patok harga. Dan hargailah teman saat teman memberikan bantuan, ya sudah selayaknya kita memberikan apresiasi yang tinggi. Sebisa mungkin kita berikan lebih, bukan malah minta diskon harga. Jadi inilah bekal untuk akal kita dalam menyikapi harga teman. Bekalnya cuma satu, yaitu tidak ada harga untuk teman. Iya, tidak ada harga. Saat kita membantu teman, maka bantulah dengan sepenuh hati. Lupakanlah soal imbalan. Bila perlu, gratiskan. Tidak ada harga untuk teman. Iya, tidak ada harga, maka tak perlu membayar. Lalu saat kita meminta bantuan pada teman, maka siapkanlah balasan yang sepadan. Bila perlu, lebihkan. Karena tidak ada harga untuk teman. Iya, tidak ada harga. Kita bisa membayar sebanyak-banyaknya. Kita bisa memberikan sebanyak-banyaknya. Tak bosan saya katakan bahwa apapun yang saya sampaikan di video ini, semuanya adalah murni keresahan pikiran pribadi. Dan semuanya menurut keyakinan saya. Jadi meskipun saya berpendapat seperti ini, bukan berarti saya sudah pasti 100% benar. Justru saya sedang belajar dan akan terus belajar. Share video ini ke temanmu yang masih suka minta harga teman, supaya dia tercerahkan. Oh ya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, siapa nama teman terbaikmu. Jangan lupa tag orangnya ya. Saya Adrik, sampai jumpa di video berikutnya.